welcome to my channel. Yang baru di channel saya, jangan lupa like, komen di bawah sini, subscribe, dan nyalakan lonceng notification-nya supaya teman-teman semua tahu ketika aku upload video-video terbaru aku. Terima kasih. Halo, ketemu lagi dengan saya Angelina Ende, YouTube channel. Ya, maaf banget guys, aku harus pakai masker karena di sini nggak boleh. Kalau kita lagi duduk-duduk di taman atau dimanapun, kita harus pakai, kecuali kalau kita itu lagi makan atau minum, kita nggak bisa pakai. Jadi maaf banget aku ngomong seperti ini nggak lihat semua muka aku, tapi ini demi kesehatan kita. Jadi kita harus ikutin setiap peraturan yang dikasih oleh pemerintah. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, tetap jaga kesehatan, cuci tangan. Kalau masak itu harus pastikan makanan-makanan itu bersih dan dicuci dengan bersih, supaya kita semua terhindar dari penyakit yang berbahaya ini. Jadi kita harus sama-sama berdoa supaya virus ini cepat berlalu, kita semua bisa bekerja kembali seperti biasa. Karena akhir-akhir ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut, banyak juga orang yang nganggur tidak bekerja karena keadaan seperti ini. Di mana-mana aja sama guys, di negara manapun sama, nggak ada yang berbeda. Jadi kembali to the point. Bagi teman-teman yang masih baru di channel saya, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Jangan lupa juga di like dan komen, kalau boleh di share ya, supaya aku tuh lebih semangat lagi untuk memberikan berita-berita terbaru tentang yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Oke, hari ini aku bercerita tentang Habib Rizik ya guys. Ini aku lihat beritanya juga. Aku lihat berita Habib Rizik itu, ketua FPI dan dia sekarang katanya lagi sakit sih, lagi sakit, dia lagi drop. Jadi ada yang share itu berita, katanya dukung doa buat Habib Rizik supaya cepat sembuh. Jadi banyak tuh yang maksudnya yang mendoakan yang gak baik, banyak yang bilang pokoknya biar cepat matilah apalah segala, biar cepat ketemu bidadari segala ya. Kalau menurut aku sih itu nggak bagus guys. Sekalipun orang itu melakukan kesalahan, kita jangan mendoakan dia dengan yang tidak baik. Dan aku juga mengerti, paham kenapa netizen itu benci banget sama Habib Rizik, sama pengikut-pengikutnya dia. Karena itu banyak sekali mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan negara. Mereka menghina presiden, mereka menghina ustadz yang lain, mereka menghina agama lain. Pokoknya mereka itu banyak melakukan hal-hal yang memang tidak seharusnya seorang Habib melakukan itu gitu loh. Dan banyak juga melakukan kebohongan. Dan beliau juga menyatakan bahwa dia itu keturunan Nabi Muhammad, cucu Nabi gitu loh guys. Kalau menurut saya sebagai seorang cucu Nabi, harus tutur katanya itu baik, tutur katanya itu membangun, tutur katanya itu bisa memberkati orang lain, supaya kamu jadi contoh yang baik, supaya benar-benar orang percaya dan tak benar tahu bahwa itu benar kamu dari keturunan seorang Nabi. Karena seorang Nabi itu kan mengajarkan hal-hal yang baik, tidak mungkin mengajarkan yang tidak baik gitu loh. Jadi kalau kamu menjadi seorang pemimpin agama, kamu harus juga menjadi contoh buat pengikut-pengikut kamu, supaya mereka benar-benar kamu menjadi teladan. Nah kalau kamu sendirinya sifatnya seperti itu, suka menghina, suka mencela orang lain, itu pengikutmu juga akan mengikuti hal yang sama gitu loh. Dan mereka akan menjadi orang yang brutal banget. Nah demo di mana-mana, haram itu, haram ini, nggak boleh, semua mereka larang gitu loh. Seolah-olah mereka yang berkuasa di Indonesia,
seolah-olah mereka itu seorang pemimpin gitu loh. Sedangkan Jokowi yang jadi presiden, seorang pemimpin, tidak pernah mengharamkan ini, mengharamkan itu nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi ketika mereka ada di Indonesia, mereka itu membuat Indonesia ini kacau. Demo di mana-mana, Allahu Akbar di mana-mana. Lo itu agama dijadikan satu permainan. Berdoa maksudnya sholat juga di dekat jalan, sholat di jalan raya umum, pas mobil jalan sana sini, itu ada loh yang sholat di situ. Oh, kita itu bukannya aku menghina ya, bukan ya. Orang itu kalau sholat kan di rumah, di masjid, bukan sholatnya di pinggir jalan, di jalan raya seperti itu. Kita dipersiapkan rumah Tuhan. Agama Islam dipersiapkan ada masjid untuk tempat kita berdoa sama Tuhan, tempat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Kristen juga punya gereja, punya tempat ibadah. Dan semua agama itu dipersiapkan tempat untuk kita beribadah. Kenapa kita harus beribadah di jalan raya yang memang berbahaya? Nah, kalau kamu ditabrak terus mati gimana? Yang disalahkan siapa? Gitu loh. Seolah-olah maksudnya seolah-olah itu kayak mereka itu menghina gitu loh, menghina agama sendiri. Allahu Akbar sana sini, Allahu Akbar sana sini, nggak ada mana yang Allahu Akbar di mana sini, Allahu Akbar di situ, Allahu Akbar. Walaupun aku sebagai orang agama Kristen, aku tuh lihat seperti ini aku paling nggak suka. Kenapa gitu loh? Agama itu dijadikan senjata untuk menyerang orang lain. Agama dijadikan senjata untuk menyerang pihak lain yang bertentangan dengan atau yang tidak seiman dengan kita, agama lain gitu loh. Agama itu mengajarkan kebaikan gitu loh, bukan mengajarkan kita untuk melakukan kejahatan, melakukan pemberontakan kepada pemerintah sah. Sedangkan mereka ini pengikut-pengikutnya Habib Rizik ini, mereka menentang Pancasila. Mereka nggak ikutin peraturan negara Indonesia. Jokowi aja dihina, dikata-katain. Pokoknya Habib Rizik itu ngata-ngatain Jokowi itu kayak hal kasar-kasar lah, tentang dikasih nama-nama binatang sama Jokowi. Itu aku sedih sih, karena Jokowi itu seorang presiden yang sederhana, dia seorang presiden yang rendah hati, yang baik. Itu pribadiku ya, dia salah satunya seorang presiden Indonesia yang membuat Indonesia ini maju. Dan aku doain juga Bapak Presiden di periode ketiga dia menjadi presiden lagi. Aku mau dia seumur hidup lah, karena beliau itu seorang yang rendah hati, baik, dan memperlakukan semua warganya itu semua sama, tidak membeda-bedakan gitu. Jadi sekarang ini Habib Rizik dia punya pengikut-pengikutnya, malah bank-banknya mereka udah diblokir sama pemerintah, dan mereka itu nggak tahu ambil uang dari mana lagi gitu loh, karena semua banknya mereka udah diblok sama pemerintah. Jadi karena aku dengar-dengar ya, ada saluran uang untuk kelompok ini gitu, untuk kelompoknya Habib Rizik ini, saluran uang di mana-mana. Jadi mereka itu, kenapa mereka itu demonya itu banyak orang, ketika mereka demo itu beribu-ribu guys. Kenapa? Karena biaya dari ini, nggak mungkin orang demo itu nggak punya biaya besar, pasti biayanya besar, pasti nasi bungkusnya banyak. karena aku tuh lihat ada yang komen, lihat ya, kalau sudah lihat ada yang demo tuh, oh ini pasti sebentar lagi ada nasi bungkus nih dibagi-bagi gitu. Karena setiap demo itu kan pasti punya biaya, jadi mereka itu punya biaya yang banyak, dan mereka juga punya bank, uang di bank itu bermiliaran gitu loh guys. Jadi sekarang udah diblokir sama pemerintah, dan sekarang udah nggak ada demo gitu loh. Coba Habib Rizik nggak di penjara, pasti mereka demo di mana-mana. Pas awal Habib Rizik ditahan sama
kepolisian ditahan, itu demo di mana-mana. Ada yang minta mau menggantikan Habib Rizik di penjara. Ada yang minta, oh saya harus ganti Habib Rizik. Kita semua mau masuk penjara untuk Habib Rizik. Loh guys, kalau dia itu salah ya harus diadili, nggak usah dibela. Ya kita semua itu bukan manusia yang sempurna ya. Tapi kalau kamu salah, jangan lari ke sana, cari alasan. Lu merasa kayak emang lu terlalu hebat gitu loh. Menjadi orang yang paling hebat. Dan setelah dia ditangkap, sekarang ditahan, malah sakit lah. Nah, sakit ini, sakit itu, sampai kabur dari rumah sakit lah. Ini kan aneh-aneh ya guys. Sampai Habib Rizik sekarang itu lagi drop, lagi sakit. Pokoknya banyak alasan gitu loh. Aku tuh inget banget waktu Ahok ditahan ya, dituduh sebagai penista agama Islam, dan beliau itu seorang gentleman. Dia menghadapi hukumnya itu sendiri. Dia datang sendiri tanpa disuruh, dia serahkan dirinya sendiri. Ketika juga diputuskan untuk masuk penjara pun dia terima dengan ikhlas, sabar, tulus di situ. Dan doa beliau saat itu adalah dia pakai dalam satu firman dari Alkitab Kristen bahwa orang yang menzolimi dia itu akan satu persatu dipermalukan Tuhan. Dan itu benar-benar terjadi guys. Doanya Ahok itu memang ampuh sekali. Dan satu persatu musuhnya Ahok dulu yang demo dia, yang teriakin dia kafir sana sini, yang suruh dia digantung lah, di inilah pokoknya, yang maki-maki Ahok, sampai sekarang satu persatu benar-benar dipermalukan. Itu makanya kita sebagai manusia jangan cepat menghakimi orang lain. Jangan cepat kita tuh hina-hina orang, dan akhirnya nanti kamu kembali kepada dirimu sendiri. Dan makanya aku juga itu lihat Habib Rizik didoain hal-hal yang tidak baik, itu saya pribadi ya saya nggak suka. Sebenarnya kita mendoakan beliau supaya dia sehat kembali, pulih kembali, dia bisa menjalani hukumnya dengan baik. Terus kita doain dia supaya dia berubah ke depannya menjadi pribadi yang lebih baik. Nah itu loh, jangan pernah mendoakan orang itu dengan yang doa yang tidak baik, karena Tuhan itu tidak akan terima doa kita yang tidak baik. Nah kalau kita mendoakan musuh kita dengan baik, itu akan kembali kepada kita juga. Tapi kalau kita doain musuh kita dengan yang enggak baik, ya kita akan kembali kepada kita juga. Jadi jangan mendoakan orang dengan doa-doa yang tidak baik. Oke? Itu aja dari saya guys. Terima kasih. Semoga ini jadi contoh buat kita semua untuk menjadi pribadi yang belajar baik dan lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Tuhan memberkati dimanapun kita berada. Bye bye guys.